Wah, gue bener-bener makin geleng-geleng kepala dengan perkembangan dari Spider-Man Brand New Day. Makin hari, makin dapet rumor, makin hype. Setelah sebelumnya hype terkait dengan Bruce Banner yang akan masuk ke cerita dari Spider-Man Brand New Day, hari ini gue udah dapet rumor mengatakan bahwa John Bernthal sebagai Frank Castle, sebagai Punisher akan join juga ke cerita dari Spider-Man Brand New Day. Gila. Ini bener-bener gue jadi ingat ketika Tom Holland pakai bajunya Punisher. Dia kan ngefans banget tuh sama karakter Punisher dan dia berharap pengen satu frame sama Punisher dan sekarang akhirnya terkabulkan. Beuh, ini bener-bener keren banget. Dan sekarang kita sebagai fans, sebagai teoritis kita mulai berpikir gimana nyambungin cerita antara Frank Castle, Punisher ini sama Bruce Banner akhirnya nyambung sama Spider-Man. Tapi dengan rumor ini yang makin menguat, banyak banget media-media terpercaya yang akhirnya mengangkat isu ini dan gue yakin bahwa ini 60% benar, akhirnya mengukuhkan bahwa cerita dari Spider-Man Brand New Day nanti akan ke level street level. Dimana sebelumnya ada rumor mengatakan bahwa Sony berantem sama Marvel, Sony pengen ceritanya multiverse lebih besar lagi versi dari Spider-Man No Way Home, sedangkan Marvel pengen yang down to earth versi street level, pengen ada sangkut pautnya dengan Kingpin, ada cerita tentang New York, Peter Parker yang dilupakan, which is itu kita benar-benar seneng yang versi ini dong, versi Marvel gitu. Kita nggak mau bosen dong nyeritain tentang multiverse pusing. Belum lagi Kang Dynasty udah nggak ada lagi, pusing gitu. Jadi mungkin Sony mulai tersadar, waduh ini bener juga, kayak orang udah mulai multiverse fatigue nih, udah mulai kayak bosen dengan cerita multiverse. Apa gue ikutin aja kemauan Sony? Dan akhirnya Sony bener kan, mending lo ikutin aja kan gitu. Makanya lo harus aduh, akhirnya Sony memberikan keleluasan untuk cerita dari Spider-Man Brand New Day. Dan setelah kita mendengar rumor bahwa Bruce Banner, Frank Castle dan juga Peter Parker akan gabung di satu frame, tentu ceritanya akan makin mengerucut, dimana ini tentu saja akan berhubungan dengan cerita dari Daredevil Born Again, dimana ada beberapa juga yang memberikan keterangan bahwa event yang terjadi di Spider-Man Brand New Day itu ternyata berbarengan dengan event yang ada di series Daredevil Born Again. Jadi untuk mempertemukan antara Kingpin dan juga si Spider-Man Peter Parker ini memang agak susah guys. Buat teman-teman yang udah hitung-hitungan terkait dengan hak cipta, copyright dan juga IP besar ini, agak sulit memang menyatukan Kingpin dan juga si Sony ini dalam satu frame. Nanti deal-dealnya beda lagi. Belum lagi ngomongin tentang merchandise, belum lagi ngomongin tentang cerita dalam ceritanya, belum lagi ngomongin distribusi, bagi-bagi hasilnya itu agak susah. Jadi di sini bisa dibelokkan lah. Mungkin pengaruh dari Kingpin itu memang nggak bisa lepas. Tapi level dari Peter Parker, Punisher dan juga Bruce Banner ini lawannya beda. Bukan lagi Kingpin yang udah jadi wali kota ini, tapi beberapa geng-geng bawah tanah yang juga mungkin ada pengaruh dari Kingpin, tapi nggak yang langsung ngadep ke Kingpin sana. Gue curiganya lagi-lagi seperti teori gue dari awal bahwa Mr. Negatif tuh harus join. Bisa lah dimasukin Scorpion, Tombstone dan juga yang lainnya bisa. Oke, itu mungkin beberapa kayak elemen-elemen surprise dari villainnya, tapi villain utama tuh harus jelas. Apakah ini harus Kingpin? Kalau Kingpin apakah nggak kekecilan lah untuk ngadepin kayak Bruce Banner sebagai Hulk kayak gini. Apalagi ada dirumorkan bahwa ke depan di Spider-Man Brand New Day ini Hulk akan kembali berpisah dengan kesadaran dari Bruce Banner. Dan ini keren banget sih, dimana Hulk ini akan menjadi yang tadinya Profesor Hulk ya, tiba-tiba sekarang dia akan menjadi Savage Hulk. Buat teman-teman yang udah baca komiknya versi Savage Hulk, ini dia akan mengamuk membabi buta. Jadi ini menarik banget. Tapi ada satu rumor lagi, ini lebih ke teori yang gue pengen sebenarnya. Buat teman-teman pasti masih ingat dong, ada simbiot yang ketinggalan di MCU. Dan itu sangat fatal kalau Marvel dan juga Sony nggak menggunakan elemen-elemen itu untuk melanjutkan cerita dari Spider-Man Brand New Day. Sehingga dari simbiot ini itu biasa aja nanti bisa melanjutkan kisahnya di versi Doomsday ataupun Secret Wars yang levelnya udah multiverse. Apalagi sekarang faktanya Spider-Man Brand New Day ini bukan lagi film setelah Doomsday, tapi film sebelum Doomsday. Jadi hal yang paling masuk akal adalah memanfaatkan simbiot-simbiot yang tertinggal itu untuk yang pertama tentu saja mempengaruhi menjadi Venom akan merasuki Spider-Man yang seperti kita lihat versi Sam Raimi itu oke. Dan itu juga bisa menggambarkan nanti suit dari Spider-Man dengan Venom ini bisa menghubungkan dia ke multiverse. Kita tahu sendiri bahwa simbiot ini punya ingatan multiversal, punya null dan sebagainya. Dia bisa melewati beberapa portal. Itu kayaknya bisa sangat masuk akal di satu titik kalau memang dia mau menjadikan null sebagai villain utama dan Peter Parker bisa mengalahkan dengan timnya mengalahkan null ini.
Peter Parker akan punya kekuatan gerbang kemana sajanya itu bakal keren banget. Tapi jangan salah, kalau memang akan memasukkan Savage Hulk, dunia Hulk, Green Door juga masih ada. Green Door itu juga bisa membuat seseorang dan juga Hulk berpindah-pindah dari satu universe ke universe lainnya, interdimensional dan sebagainya. Banyak banget potensi-potensi yang bisa mengarahkan mereka ke multiversal. Tapi itu kan mungkin terjadi di babak ketiga atau di post credit scene. Lebih baik untuk secara keseluruhan dari film Spider-Man Brand New Day, menurut gue ceritanya harus ke street level dulu, tapi ancamannya tuh mematikan. Dan ini nggak bisa lepas dari sosok Mr. Negatif yang punya radiasi-radiasi seperti itu, yang memancing radiasi agama ini, yang tadinya Profesor Hulk udah pintar, udah bergabung kesadarannya, udah bagi dua sama Bruce Banner, tiba-tiba terpecah. Eksperimen dan juga obat-obatan yang disuntikan oleh Bruce Banner selama ini gagal total akibat radiasi gamma tersebut, dan akhirnya boom. Radiasi dari si Mr. Negatif ini akan membuat dia menggunakan Savage Hulk sebagai ancaman, sebagai tamengnya untuk melakukan kejahatan yang lebih besar lagi, karena memang Mr. Negatif kan memang kalau siang dari pengusaha dermawan kayak gitu, kalau malam dia jadi ketua gangster yang sangat jahat kayak gitu. Jadi ini sangat masuk akal dan bersangkutan dengan dunia dari Frank Castle ataupun Punisher. Sehingga di satu titik gue bisa membayangkan kalau Frank Castle dan juga Spider-Man akan bertemu team up, mungkin yang awalnya berantem, akhirnya ternyata mereka punya misi yang sama, menyelidiki kejahatan-kejahatan dari geng yang dilakukan oleh si Mr. Negatif. Bahkan juga ada sangkut pautnya, ada sambungannya dengan Kingpin, dan ini menarik banget. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa Frank Castle akan bekerja sama dengan Spider-Man untuk bisa mengalahkan Mr. Negatif. Tapi di satu titik Savage Hulk akan datang dan akan melawan Punisher. Spider-Man melawan si Savage Hulk ini. Dan gue pengennya di satu titik nanti Savage Hulk akhirnya bilang, ada apa dengan kamu Peter Parker gitu. Langsung Peter Parker bilang, kok kamu kenal aku? Bruce Banner bisa aja lupa sama kamu, kalau gua enggak gitu. Wow. Memang di awal kita bisa bayangkan, ini teori gue ya, di babak kedua bisa aja mereka berantem kayak level-levelnya Civil War, tapi di satu titik akhirnya sadar dan akhirnya mereka akan melawan sang penjahat utamanya itu Mr. Negatif. Itu bakal boom, pecah parah gitu. Tapi ngomongin tentang teori bebas ya, kita mau teori bebas ya. Di sini gue juga udah baca beberapa sumber di luar sana juga, banyak banget juga yang setuju dengan teori ini, dan gue juga cukup setuju gitu. Kalau mau memunculkan Punisher, kalau mau bikin heboh lagi, setidaknya mungkin oke lah di babak 1 atau di elemen akhir lah gitu ya, battle akhir, bisa aja simbiot yang udah masuk ke tubuh Spider-Man ini akan terpisah sementara sama Spider-Man dan memasuki tubuh si Punisher, jadilah dia sebagai Agent Venom. Kalau beneran Punisher ini terinfeksi simbiot jadi Agent Venom dan akhirnya abadi nih, simbiotnya seneng di badannya Punisher. Gue gak bisa bayangkan sekeren apa nanti Avenger Doomsday juga Secret War, di mana Punisher akan masuk akal bisa melawan Dr. Doom, bisa melawan orang-orang yang level ancamannya multiversal dengan bantuan dari simbiot Venom, dan dia udah berubah sepenuhnya sebagai Agent Venom. Pantesan ada berita-berita yang gue baca juga Tom Holland dan juga Zendaya sangat antusias membaca skrip dari Spider-Man Brand New Day. Kalau memang kayak gitu ceritanya, beneran teori ini beneran terjadi nanti, gue juga sangat antusias. Nah, ngomongin tentang Zendaya, dia kan masih menjadi MJ ya. Di satu titik di akhir dari No Way Home kita tahu sendiri bahwa MJ ini dilupakan. Peter Parker akhirnya legowo, dia membiarkan temannya bebas, biarkan mereka aman gitu. Sedangkan di Spider-Man Brand New Day yang menjadi pemeran utama wanitanya adalah Sadie Sink, yang masih misterius perannya sebagai apa. Ada yang bilang dia akan menjadi Mary Jane Watson versi original kayak gitu, dan akhirnya membuat Peter Parker ini jatuh cinta dengan Mary Jane Watson, dan which is itu juga kayak dalam komiknya. Di komiknya juga bisa dibilang Peter Parker ini juga playboy ya. Ada banyak banget karakter-karakter yang jadi pacar dia ya, pacar sementara kayak gitu. Dan ada juga yang bilang kalau Sadie Sink ini akan menjadi Mayday Parker dari universe lain, anaknya si Peter Parker di universe yang berbeda, versi Sam Raimi mungkin gitu. Jadi ini menarik banget, dan kalau memang tiba-tiba ucuk-ucuk mau menjadikan Sadie Sink sebagai Mayday Parker, agak chaos gak sih? Ceritanya bukan lagi street level ini, udah ceritanya udah kayak dunia lain jadinya ya kan. Jadi menurut gue lebih baik Sadie Sink sebagai Mary Jane Watson atau Spider-Woman sekalian gitu kalau memang mau bikin kayak gitu. Dan untuk melepaskan chemistry antara Zendaya dan juga Tom Holland sebagai Peter Parker dan juga MJ itu memang agak sulit. Apalagi di luar layar mereka ini juga udah bertunangan. Kalau memang Marvel melihat potensi di sini, jelas MJ itu nggak akan bisa lepas. Mungkin di satu titik kalau Peter Parker akan tergoda dengan wanita lain, tapi di satu titik dia akan kembali melihat sang
kekasih utamanya itu MJ1 ini. Jadi kita lihat aja ke depan. Menurut gue ini benar-benar masih rancu. Di satu sisi ini ceritanya gue pengen street level, tapi kok ada beberapa elemen multiversalnya. Jadi kalau memang Sony dan juga Marvel bisa kerjasama, alangkah baiknya memang elemen multiversal dan juga street level digabungkan. Bisa aja gerbang multiverse itu datang dari Mr. Negatif atau dari Green Door atau justru dari Null itu sendiri. Jadi menurut gue menarik banget. Tapi elemen simbio tadi jangan sampai dilupakan. Punisher harus jadi agent Venom. Tapi secara keseluruhan kesimpulannya adalah Spider-Man Brand New Day ini akan menjadi jembatan untuk jalan cerita dari Avengers Doomsday menuju ke Secret Wars. Entah nanti di satu titik akan ada film Doctor Strange yang ketiga dan sebagainya. Tapi yang jelas yang paling dekat yang bisa kita lihat adalah Spider-Man Brand New Day ini akan menuju ke Doomsday dengan cara mereka sendiri. Dengan digunakannya simbiot yang tertinggal di No Way Home, gue merasa bahwa di satu titik di akhir dari film Spider-Man Brand New Day nantinya Peter Parker sudah punya Venom suit-nya sendiri. Jadi ini menjadi satu titik untuk dia bisa melakukan perjalanan altar multiverse. Jadi gimana menurut kalian? Kalau teman-teman setuju silahkan komen di kolom komentar di bawah. Dan sejauh ini gue pengen banget untuk memasukkan elemen-elemen Daredevil juga. Sosok Daredevil bisa aja muncul di event dari Spider-Man Brand New Day. Karena ini udah menceritakan tentang street level. Tapi kalau memang kebanyakan cukuplah perlawanan antara Savage Hulk melawan Punisher juga Spider-Man. Di satu titik mereka bergabung dan pada akhirnya akan melawan Mr. Negatif, Scorpion, Tombstone dan juga yang lainnya. Nah buat teman-teman yang setuju dengan teori kita silahkan tambahkan di kolom komentar bilang setuju. Atau kalian punya teori menarik lainnya yang lebih bombastis lagi silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. So sejauh ini itulah update kita terkait dengan film Spider-Man Brand New Day. Sejauh ini bagaimana update dari Sony dan juga dari Marvel. Buat teman-teman yang pengen update lainnya kita selalu update setiap hari loh. Jadi buat teman-teman dulu subscribe. Jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. So, sampai jumpa di video-video update selanjutnya.